Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat dengan kondisi PJJ ya, belajar jarak jauh. Anak-anak, materi hari ini Bapak akan sampaikan adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama, apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa, betul. Baik, kita bahas untuk ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja yang terkandung di dalam sila Pancasila? Sila pertama, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Anak-anak, apa saja yang terkandung dalam sila tersebut? Pertama, kita harus toleransi bahwa negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap agama yang ada di Indonesia kita harus menghargai. Setiap orang yang beragama di Indonesia kita harus toleransi. Satu, apa saja agama yang ada di Indonesia? Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Teman-teman kita di dalam satu sekolah, di dalam satu kelas, pasti ada yang berbeda agama. Makanya kita tidak boleh mengejek. Kita selalu mengingatkan untuk selalu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan toleransi beragama. Contoh itu anak-anak. Yang kedua, yaitu sila yang kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja yang terkandung di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Yaitu yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara manusia. Jadi kita harus menghargai pekerjaan orang lain, menghargai kewajiban orang lain, menghargai hak orang lain. Contohnya, kita bisa memberi kepada manusia yang tidak beruntung. Kita boleh menolong, boleh memberikan bantuan kepada mereka. Empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Itu contohnya sila kedua. Sekarang sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke, yang dipisahkan oleh laut, disatukan oleh laut. Pulau kita ada berapa? Sekitar berapa? 17 ribuan. Baik anak-anak, contohnya persatuan, yaitu gotong royong. Contoh yang aktual di dalam sekolah kita, di dalam kelas kita, piket bersama. Itu contohnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan sila keempat. Sila keempat, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa anak-anak? Di saat kalian memilih ketua kelas, itu menggunakan contoh dari nilai dari sila keempat, menghargai pendapat orang lain. Kalau ada permasalahan dimusyawarahkan. Kalau ada kejadian di dalam masyarakat, tidak boleh menghakimi diri sendiri atau tidak boleh menghakimi orang lain, harus dimusyawarahkan dan diserahkan pada pihak kepolisian apabila itu terjadi kejahatan. Itu contoh sila yang keempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Apa saja yang ada di dalam terkandung sila kelima? Contoh, hemat, tidak melakukan sifat pemborosan, tidak bergaya hidup mewah. Contohnya, kalian membawa HP bukan HP yang mahal,
membawa perhiasan ke dalam kelas, pamer baju terhadap teman-temannya. Nah, itu adalah melanggar sila kelima. Bagaimana kita tetap hidup sederhana? Itu anak-anak, contoh-contoh nilai-nilai yang berada di dalam Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5. Indonesia terkenal dengan hidup rukun, hidup bersama, yaitu sosialnya manusia yang hidup bersama, hidup berdampingan. Maka di dalam hidup berdampingan, maka kita harus melakukan pekerjaan bersama-sama. Pekerjaan menjadi ringan. Apa itu disebutnya? Gotong royong, betul ya. Gotong royong itu adalah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas dari para pahlawan kita berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anak-anak, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jadi orang Indonesia ciri khasnya adalah gotong royong. Contohnya apa? Melakukan pekerjaan sekolah, melakukan pekerjaan kelas, melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan di masyarakat. Contohnya apa? Membersihkan kampung, membersihkan parit, membangun musola, membangun rumah ibadah, membangun rumah yang kena musibah, dilakukan bersama-sama. Anak-anak, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang mata pelajaran IPA kelas 5, khususnya subtema 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Sesuai dengan temanya, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Ibu akan memberikan di sini ringkasannya. Ada di buku tema juga, kalian bisa baca tentang organ gerak manusia dan hewan. Ya, di sini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dia akan bergerak ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi berbagai bentuk gerakan yang terbentuk dari tubuh ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya. Alat gerak pasif berupa tulang, ya. Alat gerak aktif berupa otot. Ya. Ibu ulang lagi, alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ya, jadi tulang dan otot itu bekerja sama membuat sebuah sistem, yaitu yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Contoh tentang organ gerak pada hewan. Pertama, organ gerak pada kelinci. Ya. Kelinci ini memiliki kaki. Ya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang ya. Kalau kamu lihat di situ kan lebih lebar ya kaki belakang kelinci dibandingkan dengan kaki depannya. Oke, selanjutnya ada ikan ya, gerak ikan dalam air ya. Di sini di buku tema juga ada diterangkan tentang gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik ya. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain.
Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air ya, berarti ikan itu bergerak dengan cara berenang. Ya, salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air ya. Jadi ada di sirip tuh, di sirip-siripnya yang untuk bergerak. Oke, untuk ikan sudah, kita masuk ke organ gerak siput. Ya, nama organ gerak siput itu bergerak dengan kaki perut, ya, perutnya ya, kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar ya, yang nempel itu tuh, yang lengket, yang suka ada lendir-lendirnya. Dia bergerak menggunakan itu. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat ya. Sudah jelas dengan judulnya, itu organ gerak siput ya. Ibu akan terangkan sedikit di sini. Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Ya. Contoh hewan avertebrata lainnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Jadi ada avertebrata dan ada vertebrata. Kalau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi kalau vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Masuk ke ini ya, satu lagi, kupu-kupu ya. Kupu-kupu adalah hewan yang sangat lucu ya, yaitu warnanya indah dan menarik, banyak orang yang menyukainya. Dia bergerak itu terbang, pergerakannya dia terbang dan hingga pada bunga-bunga, badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar ya. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya, yaitu sayap ya. Ya betul, sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang ya. Jadi kupu-kupu ini alat geraknya itu yaitu sayapnya yang di belakang. Oke. So kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa ya. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Ya, berarti kupu-kupu dan hewan-hewan serangga lainnya memiliki alat gerak yaitu sayap. Oke. Sekian penjelasan IPA untuk subtema 1 dari Ibu. Nanti akan disambung untuk subtema 2 dan subtema 3 pada tema 1. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kelas 5 kita akan mulai belajar tema 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Di sini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran IPS. Materi IPS pada PB3 dan PB4 adalah tentang luas Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Luas totalnya adalah 5.193.250 km. Mencakup luas daratan dan lautan. Letak Indonesia ada secara geografis, yaitu secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, letak Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Negara-negara Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia yaitu diantaranya nomor 1 Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia adalah beriklim tropis. Dan karena itu maka ada 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia juga terkenal dengan julukan-julukan. Yang pertama adalah julukan negara di Jamrut Khatulistiwa. Kenapa disebut negara Jamrut Khatulistiwa? Karena dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan penampakan alam yang hijau seperti jamrut. Lalu, Indonesia disebut juga negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia juga disebut negara maritim karena lautannya lebih luas daripada daratannya.
Satu lagi, Indonesia disebut juga dengan paru-paru dunia. Kenapa disebut dengan paru-paru dunia? Karena Indonesia mempunyai hutan hujan tropis yang sangat luas. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mengawali tahun ajaran baru di kelas 5 ini, Ibu akan menerangkan pelajaran matematika tentang pecahan. Ibu punya sebuah bangun, anak-anak. Ini bangun berbentuk persegi, berbentuk kubus, berbentuk kubus. Ibu akan bagi dua. Ini udah tertera ada warna merah dan warna hijau. Ya, apabila Ibu ambil warna merah satu bagian, ini akan terbentuk seperti ini. Bagian yang merah dan bagian yang hijau masing-masing disebutnya setengah bagian. Setengah bagian itu disebutnya 1/2. Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan kembali. Ibu masih punya bangun yang berikutnya. Ini semuanya sama, tapi Ibu akan bagi menjadi 4 bagian. Ibu ambil 1 bagian, kemudian 1 bagian lagi, ya, kemudian 1 bagian lagi, sehingga terbentuk seperti ini. Masing-masing bagian tersebut dinamakan 1/4 bagian. Dari ilustrasi tadi diperoleh bilangan yang 1/2, kemudian satu lagi 1/4. Dari bilangan tersebut ada angka yang di atas disebutnya sebagai pembilang. Satu lagi yang ada di bawah disebutnya penyebut. Anak-anak, ada beberapa jenis pecahan. Di antaranya yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa yang telah Ibu sebutkan tadi, contohnya 1/4, 1/3. Yang disebut dengan pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Nah, ini pembilang, penyebut. Ini yang dinamakan dengan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campur. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari 1 bilangan bulat dan 1 pecahan biasa. Contoh. Nah, di dalam pecahan 1/3 terdiri dari 1 bilangan bulat dan 1 bilangan pecahan biasa. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan tanda koma penulisannya. Contoh. Tiga, 4, 4,25. Keempat adalah persen. Pecahan persen adalah pecahan yang penyebutnya angka 100 di bawahnya. Misalnya 25/100. Untuk menulis pecahan persen digunakan angka seperti ini. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Contohnya, sama dengan 2/6. Ini nilainya sama. 1/3 sama dengan 2/6.
Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya disambung dalam waktu yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang SPDP, yaitu materi gambar cerita. Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi salah satunya. Gambar ilustrasi diantaranya cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Kita akan membuat langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Yang kedua sketsa. Sketsa itu artinya rancangan gambar yang belum jadi. Yang ketiga pewarnaan. Pewarnaan itu bisa dua. Yang satu sesuai aslinya, yang kedua imajinasi kita. Pewarnaan itu boleh menggunakan cat air, cat minyak, spidol, atau krayon. Media untuk menggambar. Media untuk menggambar itu terbagi dua. Satu, media alas gambar. Dua, media warna. Bisa pensil atau cat air. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Satu, realis. Dua, karikatur. Tiga, kartun. Empat, dekoratif. Apa itu realis? Realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letak. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Biasanya karikatur gambarnya dijelek-jelekkan. Yang ketiga, kartun. Apa itu kartun? Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor yang lucu. Biasanya tokohnya tokoh manusia atau binatang. Yang keempat, dekoratif. Apa itu dekoratif? Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek asli tapi tanpa menghilangkan ciri-ciri aslinya. Contohnya gambar burung. Gambar burung itu bisa warnanya banyak atau bisa warnanya satu saja. Padahal burungnya misalnya burung gagak. Itu adalah gambar dekoratif. Hari ini kita cukup belajar sampai di sini. Lain kali kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Bu Rianti akan membahas tentang bahasa Indonesia. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama ini disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Biasanya ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks tersebut. Oleh sebab itu, ide pokok biasanya sering disebut juga dengan pokok pikiran atau gagasan utama teks. Untuk menentukan ide pokok dalam sebuah teks, kita harus membaca teks dulu dengan seksama secara keseluruhan. Jadi teksnya dibaca dulu secara semuanya dari atas sampai bawah. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Biasanya dalam satu paragraf atau dalam teks, ide pokok dapat dijumpai pada awal kalimat atau di kalimat utama. Jadi jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok tersebut dapat ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok atau dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Di sini ada contoh teks. Contohnya ada teks yang berjudul Gurita, ya. Nah, nanti dalam teks tersebut dibaca ya anak-anak ya. Di sini informasinya mengenai gurita. Jadi hal itu dapat kamu ketahui setelah membaca teks secara utuh. Selanjutnya untuk menentukan ide pokok tersebut, kita perlu mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah,
Demikianlah penjelasan tentang ide pokok dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.